ambil alih kebun 100 obat di Pegunungan Batu Biru. Memerlukan sejumlah bahan obat langka yang harus diserahkan setiap tahun. Ketika Hanli melihat karakter emas yang tertulis di kertas itu, Hanli sangat gembira. Dia mengangkat kepalanya ke arah murid senior Yu dan menunjukkan kertas itu sambil berkata, "Aku menginginkan tugas ini. Saudara senior Yu, bisakah kamu memberikan ini kepadaku?" ucap Hanli. Setelah mendengar perkataan Hanli, murid senior Yu tersenyum tipis. Namun, begitu dia melihat dengan jelas tugas yang dipilih Hanli, senyum ceria di wajahnya menjadi dipaksakan. "Saudara mudahan, silakan pilih tugas yang lain. Tugas berkebun ini sangat sulit. Tidak cocok untuk saudara mudahan," murid senior Yu berkata dengan sangat tulus. Namun, ketika dia melihat wajah Hanli yang bingung, dia menjelaskan lebih lanjut. Sejak tugas itu digantung di sini beberapa tahun yang lalu, banyak yang telah mencoba untuk menyelesaikannya. Namun, semuanya gagal. Mereka tidak hanya gagal menerima penghargaan, mereka bahkan juga didenda sejumlah besar batu roh. Bisa dikatakan itu adalah salah satu tugas tersulit di sini. Apakah saudara mudahan bercanda? Bahkan, setiap murid yang aku tugaskan untuk selip ini cukup berbakat dalam menanam tanaman. Namun, semuanya gagal, ucap senior Yu. Setelah Hanli mendengar kata-kata ini, dia tertawa dalam hati. Namun, setelah merenung sejenak, dia tidak berencana untuk menyerah. Dia kemudian bertanya dengan rendah hati, "Bisakah saudara senior memberitahuku, dalam hal apa tugas ini menjadi sulit? Bagaimana mungkin tidak ada saudara senior yang menyelesaikannya? Bukankah itu hanya mengawasi tanaman obat di kebun? Bagaimana ini bisa menjadi sulit?" ucap Hanli. "Mungkinkah keponakan Han memilih tugas kebun obat saudara senior Ma?" Pak Tuaya yang berada di dekatnya setelah mendengar dialog keduanya tidak menunggu murid biasa yang setengah baya itu menjawab. Dia mengerutkan kening dan bergegas untuk menyela mereka. "Benar sekali, saudara mudahan menyukai tugas yang sangat sulit dari paman senior Ma." Murid biasa yang setengah baya itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah lelaki tua itu mendengar ini, dia tersenyum penuh teka-teki. Keponakan Han benar-benar tahu bagaimana memilih. Dia benar-benar menyukai tugas yang paling merepotkan. Namun, tugas ini benar-benar membuat kepala seseorang sakit. Sudah ada banyak orang yang dipaksa menerima tugas ini dan mengeluh kepadaku sebelumnya. Namun, karena saudara senior Ma tidak mau dengan mudah mengubah ketentuan hadiah dan hukuman, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jika keponakan Han ingin mengetahui rincian tugas ini, kau dapat mengikutiku ke aula dan melihat berkas-berkas yang relevan. Itu jauh lebih menarik daripada mendengar dari mulut ke mulut, ucap Pak Tuaya. Tidak diketahui mengapa Pak Tuaya dari aula 100 peluang ini begitu terus terang terhadap Hanli. Dia melangkah lebih jauh dengan membukakan pintu untuknya. Hanli mengernyitkan dahinya. Pamannya ini agak terlalu antusias. Meskipun dia telah memberikan pil pembentukan fondasi kepadanya, itu tampak seperti pertukaran yang setara. Lalu mengapa dia bersikap begitu dekat dengannya? Hanli dengan kuat menyingkirkan kecurigaan dalam benaknya dan berpura-pura terharu dengan kebaikan pamannya kepadanya. Kemudian dia mengikuti lelaki tua yang membawa surat itu ke suatu ruangan di belakang aula utama. Segala macam berkas ditumpuk di ruang itu. Orang tua itu melambaikan tangannya dengan pelan sambil memegang kertas itu. Kemudian kertas itu berkelebat dan sebuah gulungan terbang ke tangannya. Dia memberikan gulungan itu kepada Hanli. Karena sudah ditawari, Hanli dengan tidak sopan mengambil gulungan itu dan cepat-cepat membacanya. Isi gulungan itu tidak panjang. Isinya hanya catatan tertulis para murid yang ditugaskan untuk mengurus kebun obat. Itulah sebabnya Hanli memeriksanya dengan cepat. Beberapa saat kemudian, dia sudah cukup memahami detail dan kesulitan tugas itu. "Bagaimana? Mungkin sebaiknya kau pindah ke tugas lainnya. Meskipun hadiah tugas ini cukup besar, itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan oleh murid biasa," kata Pak Tuaya dengan penuh perhatian. Setelah Hanli mendengar kata-kata itu, dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat.
Terima kasih banyak kepada pamannya. Namun, tugas ini sangat sesuai dengan keinginanku. Aku tidak perlu beralih ke tugas lain, karena aku yang memilihnya, ucap Hanli. Ketika lelaki tua itu mendengar tekad dalam kata-kata Hanli, dia merasa agak heran. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengangguk, memberikan persetujuannya. Dia kemudian segera membawa Hanli keluar dari ruangan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia dengan agak tidak wajar menambahkan, "Keponakan Han, sehubungan dengan barang-barang yang disepakati dari kesepakatan kita dengan bil pembentukan fondasi, bisakah pengirimannya sedikit ditunda? Paman baru-baru ini ingin memurnikan bil pengumpulan Ki. Apa yang aku miliki benar-benar sedikit terbatas. Aku khawatir itu tidak terlalu nyaman bagiku. Namun keponakan Han, silakan merasa tenang. Aku akan dapat melunasi hutangku secara penuh dalam waktu 1 tahun, ucap Pak Tuaya. Ketika Hanli mendengar kata-kata ini, dia terkejut sesaat, namun dia langsung tersenyum. Apa yang dikatakan pamannya? Karena pamannya tidak punya waktu, aku bisa memberinya waktu sebanyak yang dia butuhkan. Tidak perlu membahas masalah pembayaran di masa depan. Ini bisa dianggap sebagai penghormatan yang diberikan kepada pamannya dari generasi muda, ucap Hanli. Hanli merasa bahwa saat ini ia benar-benar bertindak salah. Hatinya pasti tertekan. Dia ingin membenci pelanggaran janji pihak lain. Namun, wajahnya menunjukkan ekspresi tersenyum dan mengucapkan kata-kata yang akan membuat pihak lain senang. Ini mungkin disebabkan oleh kesedihan anak muda, pikir Pak Tuaya dengan getir. Apa maksud perkataan keponakan Han? Mungkinkah kau percaya bahwa tetua ini adalah orang yang mengingkari janjinya dan tidak menepati janjinya? Tetua ini tidak akan menipu keponakan Han sedikit pun dari barang yang dijanjikan. Ketika Pak Tuanya mendengar perkataan Hanli, dia tidak hanya tidak senang, dia juga menegangkan wajahnya dan menunjukkan ekspresi hormat. Penampilannya menunjukkan bahwa dia tidak akan melakukan tindakan yang tidak bermoral seperti itu. Mendengar ini, senyum enggan Hanli hampir hancur. Wajah tetua ini cukup tebal. Dia jelas berniat mengingkari sebagian besar barang. Meskipun begitu, dia bersikeras mempertahankan penampilan palsu dengan menempati janjinya. Dia benar-benar seseorang yang munafik. Hanli berulang kali menahan diri dan terus-menerus mengumpat dalam hati. Namun, senyum di wajahnya sedikit tertunda. Dia mengubah ekspresinya menjadi ekspresi tulus dan menggunakan nada suara yang bahkan menurutnya memuakkan untuk dikatakan. Pamannya menyalahkan generasi muda ini secara salah. Sebenarnya, aku pikir bahwa karena aku baru saja memasuki sekte, barang-barang yang dijanjikan terlalu boros untuk junior ini. Oleh sebab itu, paman untuk sementara menahan sebagian besar barang sehingga junior ini tidak akan menyia-nyiakannya, ucap Hanli. Setelah mendengarkan kata-kata kosong Hanli, ekspresi Pak Tuaya menjadi tenang. Dia menganggukkan kepalanya pelan dan berkata, kata-kata keponakan Han benar-benar masuk akal. Jika seorang murid yang baru diterima menjadi terlalu bergantung pada harta duniawi ini, itu akan benar-benar menghambat kultivasinya. Kalau begitu mari kita bertindak sesuai dengan kata-katamu. Sebagian besar barang-barang akan sementara dititipkan kepadaku. Jika kamu membutuhkannya di masa mendatang, jangan ragu untuk datang mengambilnya, ucap Pak Tuaya. Kalau begitu terima kasih atas bantuanmu, Paman Ye, ucap Hanli tersenyum lebar dan berulang kali menghibur hatinya. Semua itu hanyalah harta duniawi. Dia tidak mampu menyinggung lelaki tua di depannya. Nanti ketika ada kesempatan, dia pasti akan kembali untuk menagih pokok dan bunganya. Ini bukan apa-apa, ayo kita pergi, ucap Pak Tuaya. Suasana hati lelaki tua itu tampaknya membaik. Masalah selanjutnya jauh lebih mudah. Dengan bantuan paman bela dirinya, Hanli dengan lancar melewati semua formalitas dan mengambil medali giok yang melambangkan tugasnya. Kemudian dia dengan antusias dituntun oleh seorang murid biasa ke kebun 100 obat di pegunungan Batu Biru. Pak Tuaya berdiri di pintu masuk aula 100 peluang dan melihat sosok Hanli perlahan terbang menjauh.
Raut wajahnya muram saat dia tetap diam. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Apakah hati saudara mudanya sudah lunak? Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Ini bukan masalah apakah hatiku telah menjadi lunak. Sebaliknya, menggunakan metode ini untuk menghadapi seorang murid yang baru saja memasuki sekte terasa agak tidak pantas. Keponakan Han ini tidak hanya mengatakan satu hal, tapi dia dalam hati juga berpikir yang lain. Dia mungkin akan melaporkan ini kepada Master Sekte, ucap Pak Tuaya. Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi kata-katanya mengandung sedikit kegelisahan. Melapor? Orang di belakangnya mencibir. Apa? Apakah saudara seniormu tidak gelisah? Pak Tuaya akhirnya berbalik mengucapkan kata-kata ini kepada Pak Tuawu yang tampak muram. Apa yang perlu dikhawatirkan? Anak ini tidak tahu tentang pengaturan yang kita buat sebelumnya. Katakan saja barang-barang itu dititipkan kepadamu. Jangan katakan bahwa kau tidak akan memberikannya kepadanya, tetapi barang-barang itu untuk sementara berada dalam perawatanmu. Lalu apa alasannya melapor? Kata Pak Tuawu setelah memikirkannya. Namun, aku cukup mengagumi anak ini. Usianya masih muda, tetapi dia mengerti kapan harus maju atau mundur. Ini luar biasa. Jika dia tidak memiliki bakat yang buruk dengan akar spiritual yang palsu, aku akan benar-benar merasakan gagasan untuk memasukkannya ke dalam sekte, ucap Pak Tuawu melanjutkan. Wajahnya memperlihatkan ekspresi penyesalan. Untung saja orang ini tidak punya cara berpikir yang kaku. Kalau tidak, kita harus menggunakan trik yang berbeda, dan itu akan jauh lebih merepotkan, kata Pak Tuaya dengan santai. Cukup, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari bocah ini. Kita berdua akan mencubit hidung kita dan menganggapnya seperti kita menganggap seekor semut. Saudara Juniorya tidak perlu membuang begitu banyak uang. Namun, jangan lupakan apa yang telah kita sepakati sebelumnya, ucap Pak Tuawu tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Kata-katanya juga mengandung beberapa makna tersembunyi. Aku tidak akan lupa. Aku akan memberimu setengah dari pil pengumpul ki yang baru disempurnakan ini. Sejujurnya, jika keponakanku tidak berada di tengah-tengah pembentukan fondasi dan membutuhkan bantuan sejumlah besar pil obat yang berharga, aku benar-benar tidak akan memiliki wajah yang tebal untuk menipu seorang junior dengan cara ini, ucap Pak Tuaya dengan ringan menggelengkan kepalanya. Tampak seperti dia kehilangan integritasnya karena usia. Ketika Pak Tuawu mendengar kata-kata ini, dia tersenyum dan tidak berbicara. Dengan sangat puas, dia berpikir dalam hati, karena saudara mudanya ini baru saja melakukan tindakan curang, itu bisa dianggap sesuatu yang bisa aku gunakan untuk menanganinya. Aku tidak perlu khawatir membicarakan bisnis dengannya di masa depan. Dia tidak akan pernah menentangku, ucap Pak Tuawu dalam hatinya. Meskipun Hanli tidak tahu apa yang dibicarakan pamannya dan Pak Tuawu setelah dia pergi, dia tetap merasa sangat kesal. Sejak dia mengalami apa yang terjadi dengan doktermu, itu adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi di mana dia tahu akan ada masalah di depan, tetapi tidak punya pilihan selain terjun ke dalam kekacauan. Ini membuat Hanli sangat kesal, tetapi juga memperkuat pendapatnya bahwa yang lemah juga merupakan mangsa bagi yang kuat di dunia kultivasi. Jika kamu membutuhkannya di masa mendatang, jangan ragu untuk datang dan mengambilnya. Pikiran ini membuat Hanli tertawa dingin. Di masa mendatang, dia akan memastikan untuk memberitahu Pak Tuaya bahwa barang-barangnya tidak akan diambil semudah itu. Dia berdiri di tanah dan memandang jauh saat murid biasa itu menoleh ke aula 100 kesempatan. Karena kebun 100 obat tidak jauh di depan, pemilik kebun obat itu mendirikan beberapa formasi pembatas kecil di lembah kecil di antara dua bukit itu untuk mencegah orang luar masuk. Hanli menemukan beberapa batasan di dekatnya setelah berjalan beberapa jarak. Jalannya terhalang oleh cahaya putih. Namun dia tidak panik. Sebaliknya, dia mengangkat sepotong tablet giok dan menyinari jalan di depannya. Cahaya hijau segera keluar dari tablet dan masuk ke dalam batasan. Hanli kemudian menunggu dengan sabar.
Masuk. Suara kering terdengar dari dalam, tetapi terdengar seolah-olah sumbernya berada tepat di telinga Hanli. Kemudian, semua penghalang di depannya menghilang mencair seperti salju. Melihat hal itu, Hanli tak berani berlama-lama lagi dan bergegas masuk. Mengikuti jalan kecil di depannya, Hanli berhenti di sebuah halaman dengan plakat tertulis 100 kebun obat. Halaman itu setidaknya beberapa hektar luasnya. Bahkan sebelum dia memasuki halaman, aroma tanaman obat yang kuat tercium dari dalam dan membangkitkan semangat Hanli. Apa yang kau lakukan berdiri di luar seperti orang bodoh? Cepat masuk, aku masih harus keluar untuk mengurus sesuatu. Hanli terkejut, tetapi segera mengikuti perintah dan masuk. Berdiri di dalam, Hanli kemudian dapat melihat dengan jelas situasi di dalam kebun. Di tengah kebun berdiri beberapa pondok yang dibangun dari jerami dan bambu. Kebun itu sendiri dikelilingi oleh parit yang dibuat persegi secara merata. Setiap ladang dipenuhi dengan tanaman hijau, dan ada banyak tanaman obat yang diketahui atau dikenal Hanli, dan beberapa yang tampak seperti tanaman berbentuk aneh, membuat seluruh ki spiritual kebun seolah meluap. Bahkan ketika seorang kultivator seperti Hanli menarik nafas dalam-dalam, rasanya sangat menyegarkan. Masuklah ke dalam rumah. Pemilik suara itu melihatnya berjalan lamban dan tampak sedikit tidak sabar. Hanli tersenyum ringan dan tidak mengambil hati saat dia berjalan memasuki pondok. Di dalam pondok itu berdiri seorang lelaki tua bertubuh pendek dan kurus. Ia menatap Hanli yang baru saja masuk dengan perasaan tidak puas. Dari penampilan lelaki tua itu, ia tampak berusia sekitar 50 tahun. Ia memiliki kumis kecil yang layu dan kuning, serta sepasang mata kecil keruh yang berputar-putar. Sekilas, ia benar-benar tampak seperti tikus besar yang berhasil menjadi manusia. Kau murid yang dikirim oleh Balai 100 kesempatan untuk mengurus kebun? Kau terlalu mudah, dan kemampuanmu terlalu buruk. Apakah orang yang bermargaya itu mengabaikanku? Kenapa orang-orang yang dikirimnya semakin buruk setiap saat? Wajah lelaki tua kurus itu menjadi gelap ketika melihat penampilan Hanli, dan dia mulai mengomel. Murid Hanli memberi hormat kepada tetua mah, ucap Hanli. Hanli sudah tahu dari catatan tentang temperamen aneh lelaki tua bertubuh kecil itu. Jadi dia tidak terlalu terkejut tentang hal itu, dan segera maju dan membungkuk. Tahukah kau seberapa serius hukuman yang akan kau terima jika kau tidak dapat menyelesaikan misimu? Belum terlambat untuk kembali dan memberitahu saudara juniorku untuk mengirim orang lain. Ucap pria tua bertubuh kecil itu memutar matanya dan membentak. Kebun obat harus dirawat, tanaman obat tidak boleh mati, dan setiap bulan sejumlah tanaman obat harus dikirim. Kalau begitu, junior cukup percaya diri. Ucap Hanli tampaknya tidak goyah. Mendengar apa yang dikatakan Hanli, lelaki tua itu sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan murid pengelola kebun yang percaya diri sejak awal. Dia menatap dan menilai Hanli sekali lagi, tetapi ekspresi ragu di matanya tidak berkurang. Kau, ikut aku. Lelaki tua bertubuh kecil itu tiba-tiba berkata dingin dan berjalan keluar dari pondok. Hanli mengikutinya tanpa ragu-ragu. Berapa banyak tanaman obat yang bisa kau kenali? Pria tua bertubuh kecil itu menunjuk ke arah tanaman-tanaman di kebun dan menatap Hanli dengan mata sipit. 1 dari 10, ucap Hanli cepat-cepat menyambungkan pandangannya ke seluruh tanaman dan menjawab dengan lembut. Mendengar perkataan Hanli, lelaki tua bertubuh kecil itu ragu sejenak, namun langsung tertawa dingin. Anak muda, jika kau benar-benar dapat mengenali 1 dari 10 tanaman obat, aku akan membiarkanmu mengelola kebun dan tidak akan mengucapkan sepatah kata pun, ucap tetua mah. Setelah berkata demikian, Hanli tersenyum tipis dan meninggalkan sisi lelaki tua bertubuh kecil itu. Bunga tengah malam, rumput bola kuning, bunga bangau putih, rumput bulan purnama, ucap Hanli berjalan-jalan di kebun sambil dengan santai menyebut nama-nama tanaman obat yang dikenalnya. Awalnya, lelaki tua bertubuh kecil itu menatapnya dengan nada mengejek.
Tetapi setelah mendengarkan beberapa saat, wajahnya menunjukkan keheranan. Hanli menyebutkan banyak ramuan obat yang tidak begitu dikenal, dan untuk beberapa di antaranya, bahkan ia harus berusaha keras untuk mengetahui khasiatnya. Jawaban Hanli mengejutkannya. Cukup. Hanli baru saja selesai menceritakan kurang dari setengah tanaman yang diketahui ketika lelaki tua bertubuh kecil itu berbicara dan menghentikan pertunjukan Hanli. Bagus sekali. Sepertinya kau tidak sepenuhnya menyombongkan diri. Kebun obat ini akan berada dalam pengelolaanmu untuk saat ini. Ini adalah mendali pembatas. Jagalah, ucap tetua mah. Ekspresi lelaki tua itu menunjukkan kepuasan saat ia dengan cekatan mengeluarkan sebuah tablet kayu berwarna hijau tua dan melemparkannya kepada Hanli. Di dalam rumah ada beberapa catatan tentang pengalamanku selama bertahun-tahun menanam tanaman obat. Kau harus memperhatikannya dengan seksama karena kau masih belum mengenal sebagian besar tanaman obat. Jangan bunuh mereka, ucap orang tua itu lalu menyentuh kumisnya dan menasehati. Terima kasih atas peringatan dari tetua mah. Murid ini akan mengingatnya, kata Hanli dengan hormat. Kuharap kemampuanmu sama bergunanya dengan mulutmu. Dengan begitu aku benar-benar bisa terbebas dari kebun obat ini dan tidak menunda kultivasi tetua ini lebih lama lagi. Kebun obat ini adalah kebun pribadi tetua. Jadi jika kau benar-benar bisa menerima pekerjaan ini, tetua tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Namun aku harus memperingatkan sebelumnya, jika kau tidak bisa melakukannya, maka keluarlah secepatnya dan mintalah seseorang menggantikanmu. Apakah kau mengerti? Orang tua itu berkata dengan kebaikan dan ketegasan. Mendengar kata-katanya yang belak-belakan, Hanli tidak hanya tidak marah, dia juga semakin menyukainya. Dia pikir lelaki tua itu jauh lebih baik daripada pamannya. Paling tidak, lelaki tua itu tidak munafik. Jadi dia cepat-cepat mengangguk dan berkata, "Baiklah," ucap Hanli. Setelah memberi pengarahan tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengelola kebun, lelaki tua bertubuh kecil itu lalu kembali ke pondok, berkemas dengan tergesa-gesa dan meninggalkan kebun dengan terbang tanpa menoleh ke belakang. Sambil menyaksikan tetua ma saat dia pergi, Hanli secara acak memilih sebuah pondok, membersihkannya dan menjadikannya kamarnya. Karena dia sibuk sepanjang hari dan tidak sempat beristirahat, bahkan seorang kultivator seperti Hanli akan merasa lelah. Jadi dia naik ke tempat tidur dan kemudian tidur. Baginya, bahkan jika sesuatu yang besar akan terjadi di luar sana, tidak akan terlambat untuk menyelesaikannya setelah ia mendapatkan kembali energinya. Langit menjadi gelap tepat pada waktunya. Hari pertama Hanli bergabung dengan lembah mapal kuning sebagai murid baru berlalu tanpa ada lika-liku. Pada hari kedua, ketika Hanli akhirnya terbangun dengan perasaan bersemangat, jalannya menuju kultivasi resmi dimulai. Selama hari-hari berikutnya, Hanli menghabiskan pagi hari mempelajari catatan yang ditinggalkan lelaki tua itu untuknya. Pada malam hari, dia diam-diam mengubur botol kecil misterius itu di sudut ladang tanaman obat dan menutupinya dengan pecahan harta karun ajaib yang hancur yang dia tukarkan dengan harga tinggi untuk menyembunyikan tanda luar biasa bahwa botol itu menyerap ki spiritual. Dan begitu saja. Selain sudut itu memiliki ki spiritual yang lebih tebal daripada tempat lain, tidak ada hal lain yang akan menarik perhatian orang. Hal itu membuat Hanli yang waspada menjadi tenang. Pak Tuaya membawakan apa yang disebut barang kompensasi untuk bil pembentukan fondasi beberapa hari kemudian kepada Hanli. Tetapi ia hanya memberi Hanli kurang dari 1/5 dari apa yang mereka sepakati sebelumnya. Mengenai apa yang terjadi dengan bil itu, Pak Tuaya ini tampaknya sudah lupa, dan Hanli juga berpura-pura seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Namun, Hanli tetap menjadi kaya mendadak hanya dalam semalam. Ia menerima 2 batu roh kelas menengah, puluhan batu roh kelas rendah, 3 alat sihir berkualitas baik, dan beberapa jimat. Ini adalah pertama kalinya Hanli melihat batu roh kelas menengah. Salah satunya adalah batu roh atribut api dengan cahaya merah berkilau. Yang lainnya adalah batu roh atribut tanah berwarna kuning tua. Ini adalah batu roh kelas menengah yang paling sering terlihat.
batu-batu ini tampak sangat berbeda dari atribut samar batu-batu roh kelas rendah itu. Bukan kilaunya yang berbeda, tetapi riak-riak spiritualnya jauh lebih kuat. Mustahil bagi seseorang untuk keliru menganggapnya kelas rendah. Selain itu, ketiga alat sihir ini cukup bagus. Tentu saja, barang-barang ini disempurnakan oleh seorang ahli pembentukan fondasi. Tidak kalah dengan barang-barang berkualitas rendah yang pernah dilihat Hanli di pertemuan selatan besar. Dan memang barang-barang itu jauh lebih kuat. Salah satunya tampak seperti cincin yang terbuat dari baja halus. Saat dilemparkan, cincin itu akan otomatis terbang keluar dan mengikat musuh. Dalam cara tertentu, cincin itu dapat dengan bebas mengubah ukurannya. Hanli menjadi tertarik padanya dan menuangkan semua kekuatan sihir di tubuhnya ke dalam cincin itu. Cincin itu benar-benar memancarkan cahaya kuning samar dan mengembang hingga seukuran bagian dalam pondok, menyebabkan Hanli terdiam. Alat sihir lainnya adalah tiang hitam pekat dengan bendera segitiga kecil. Alat sihir ini tidak mudah digunakan. Selama kekuatan spiritual dituangkan ke dalam bendera, dengan satu lambaian, bendera itu akan segera berubah menjadi awan kabut hitam, yang menyebabkan penglihatan spiritual musuh gagal dan menyembunyikan jejak penggunanya. Itu adalah alat sihir pertahanan yang hebat. Kedua alat sihir ini adalah barang-barang kelas 1 yang jarang terlihat di dunia luar. Meskipun hal ini awalnya membuat Hanli sangat gembira, dia masih memiliki alat sihir tipe tambahan terakhir. Itu adalah botol kuningan yang mencegah kekuatan spiritual dari benda apapun yang disimpannya agar tidak hilang. Saat Hanli memegang alat ajaib botol ini, ia langsung teringat pada masalahnya saat mengawetkan cairan hijau misterius itu. Sejak Hanli mengetahui keberadaan kekuatan spiritual, dia sudah lama menduga bahwa botol kecil itu menyerap dan memadatkan spiritual alami langit dan bumi pada malam hari. Sebelumnya, dia tidak memiliki cara yang tepat untuk memastikan hal ini, jadi dia hanya bisa mengubur asumsi ini di lubuk hatinya. Dengan munculnya alat ajaib botol kuning ini, ia akhirnya memiliki cara untuk mengonfirmasi asumsinya. Alhasil, pada malam itu, ia menyimpan cairan hijau yang terkondensasi ke dalam botol kuning untuk menguji apakah botol kuningan tersebut dapat menampung cairan hijau. Tetapi, hasilnya membuatnya sangat kecewa. Botol kuningan itu hanya dapat menyimpan cairan hijau itu untuk sementara waktu, memperpanjang masa pakainya dari 1/4 jam menjadi sehari penuh. Melewati batas waktu ini, cairan hijau di dalam botol itu akan hilang tanpa jejak. Tampaknya cairan ini sama sekali tidak sesederhana ki spiritual yang terkondensasi dari langit dan bumi. Pasti ada sesuatu yang lebih rumit yang tercampur di dalamnya. Setelah ujian ini, Hanli tahu lebih banyak tentang situasinya saat ini. Tetapi dia tidak dapat dengan mudah menjawab teka-teki ini pada tahapnya saat ini. Karena itu, dia tidak lagi repot-repot memikirkan pertanyaan ini dan berniat untuk hanyut bersama ombak di masa depan. Membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Bagaimanapun, fungsi botol kecil ini saat ini akan memberi Hanli manfaat yang tak terbatas. Setelah melepaskan masalah yang menggerogoti pikirannya, Hanli mulai menggunakan cairan hijau secara efisien dan memproduksi sejumlah pelet naga kuning dan pil esensi emas. Dia menyiapkan pil obat ini, yang sebelumnya telah kehilangan banyak efektivitasnya, sambil mencoba menemukan resep pil obat yang lebih kuat secara spiritual di dalam lembah. Namun, Hanli jelas mengerti bahwa masalah ini tidak mendesak. Jika seorang murid baru yang baru saja masuk sekte bertanya tentang resep pil obat secara terang-terangan, dia pasti akan memberitahu orang lain bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Dia tidak boleh menimbulkan kecurigaan orang lain, sehingga menyebabkan kemalangannya sendiri. Karena itulah, Hanli bersiap untuk menjalani kultivasi tertutup selama bertahun-tahun hingga ia benar-benar memahami urusan internal sekte tersebut. Ketika ia bukan lagi pendatang baru di lembah mapel kuning dan tidak ada yang akan memperhatikannya, ia akan mempertimbangkan kembali masalah perolehan resep. Mengenai bahan obat yang harus diserahkan Hanli secara teratur, dia tidak perlu khawatir. Dengan bantuan cairan hijau encer, bagaimana mungkin ramuan obat tidak matang dalam semalam? Ini adalah masalah yang sangat sepele.
dia sudah berniat untuk tinggal di kebun obat untuk waktu yang lama. Tentunya tetua Ma tidak akan keberatan. Demikianlah setiap hari Hanli disibukkan dengan urusan rutinnya. Siang harinya, setelah selesai membaca catatan lelaki tua kecil itu, dia akan rajin berlari ke arah murid pembimbing kultivasi Wufeng dan mempelajari beberapa mantra untuk teknik sihir dasar praktis. Selain itu, Hanli akan memakan pelet naga kuning dan pil esensi emas dalam jumlah besar setiap hari seolah-olah itu adalah permen. Menurut pikiran Hanli, karena kualitas tidak mungkin, ia harus mengimbanginya dengan mengandalkan kuantitas. Jika pil obat ini seperti tetesan kecil yang menciptakan lautan, itu pasti akan ada hasilnya. Seperti itu, waktu berlalu. Tanpa disadari, Hanli menjadi anggota salah satu dari 7 sekte kultivator besar, Lembah Mapel Kuning, dan tinggal di sana selama 2 tahun. Dalam 2 tahun ini, banyak hal telah terjadi. Periode perekrutan 10 tahun sekte dimulai tidak lama setelah kultivasi Hanli yang terpencil. Dari klan kultivator terkemuka dari semua ukuran, lebih dari 1000 pemuda dengan akar spiritual yang dapat diterima memasuki sekte Lembah Mapel Kuning. Bahkan ada 2 saudara kandung di antara mereka, yang keduanya memiliki akar spiritual yang bermutasi. Selain itu, akar spiritual yang bermutasi ini adalah akar spiritual guntur yang dikenal luas karena kekuatan penghancurnya. Ketika kedua saudara ini muncul, mereka sangat menarik perhatian para petinggi lembah. Bahkan seorang ahli formasi inti yang telah lama mengasingkan diri membuat pengecualian untuk pergi dan mengamati tulang-tulang mereka. Dia secara terbuka menyatakan bahwa selama keduanya mampu mencapai pembentukan fondasi, dia akan menghentikan pengasingannya untuk secara pribadi mengajar kedua saudara ini. Ketika hal ini dikatakan, saudara-saudara seperguruan mereka sangat iri. Namun, selain mereka berdua, ada juga beberapa murid lain yang jenius dengan bakat langka. Misalnya, seorang pemuda dari klan kecil bermarkali secara tak terduga telah mencapai puncak lapisan ke-9 dalam teknik kultivasi dasarnya pada usia 12 tahun tanpa sebelumnya meminum pil obat apapun. Dapat dikatakan bahwa ia meningkat dengan sangat cepat. Ini sama sekali tidak kalah dengan mereka yang memiliki akar spiritual yang bermutasi. Seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang bermarga Wang bahkan lebih ekstrim. Dia bukan hanya keturunan langsung dari klan Wang yang agung. Mata Yin mendalam bawaannya sebenarnya dapat mengolah cahaya dewa yang memaksa mata yang telah lama hilang. Itu dapat menahan iblis dan hantu di seluruh dunia. Tentu saja, selain mereka berdua, ada juga beberapa bakat luar biasa lainnya yang jauh lebih hebat daripada murid biasa. Dengan perekrutan murid-murid terbaik ini, itu bisa dianggap sebagai panen besar, menyebabkan Master Sekte Zong tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya selama beberapa hari. Banyak orang percaya bahwa sekte tersebut telah menarik perhatian surga dan ditempatkan di atas sekte lainnya. Namun, ketika yang lain datang ke lembah, mereka menemukan bahwa yang terkuat dari 7 sekte besar, sekte bulan bertopeng, sebenarnya telah menerima seseorang wanita muda dengan akar spiritual surgawi. Hal ini menyebabkan Master Sekte Zong yang baru saja sombong menjadi terdiam selama setengah hari. Namun, terlepas dari apa yang dikatakan, kelompok murid yang baru diterima ini menarik perhatian banyak orang di dalam sekte. Murid-murid tingkat rendah yang telah diterima sedikit lebih awal berbicara tentang junior mereka yang berbakat setiap hari. Ketika teknik kultivasi dasar mereka meningkat, siapa yang tahu apa yang mampu mereka lakukan? Dengan demikian, di bawah sinar cahaya yang begitu cemerlang ini, Hanli yang memasuki sekte dengan kitab kenaikan abadi benar-benar dilebahkan oleh Master Sekte Zong dan semua pengurus lainnya. Setelah menghabiskan sepanjang hari berlarian di sekitar kebun obat tanpa keluar dari jalannya untuk menemui orang lain, hanya sedikit murid yang mengenalinya. Mungkin hanya murid pembimbing kultivasi Wufeng dan murid biasa aula 110 Wang Yu yang terkadang mengingat Hanli. Bagaimanapun, keduanya bertemu dengannya ketika ia meminta bimbingan teknik kultivasi atau ketika ia menerima batu roh setiap bulan. Terlepas dari bagaimana orang lain memandangnya, Hanli saat ini sangat puas dengan berkultivasi dalam pengasingan. Selain itu, lelaki tua bertubuh kecil yang mengumpulkan bahan-bahan obat setiap beberapa bulan sangat senang.
Bagaimanapun, Hanli mampu menyerahkan barang-barang yang dibutuhkan tepat waktu. Di mana lagi dia bisa menemukan penjaga kebun yang tidak akan menunggak bayarannya. Maka, untuk mempertahankan Hanli, si penjaga kebun yang jenius, lelaki tua itu memberikan hadiah batu roh yang semakin besar. Dari 2 batu roh tingkat rendah yang asli, ia akhirnya naik menjadi 5 batu roh per bulan, menyebabkan Hanli menjadi orang yang berpenghasilan besar di antara murid-murid tingkat rendah. Perlu diketahui bahwa pendapatan rata-rata murid biasa hanya 3 batu roh per bulan. Hal ini semakin memperdalam kesan Hanli terhadap Tetuama. Adapun Master Aula Besarya yang mengingkari janjinya dan menggelapkan lebih dari setengah hartanya, rumor mengatakan bahwa cucu keponakan yang ia harapkan tidak dapat mencapai pembentukan fondasi setelah meminum pil pembentukan fondasi. Cucu keponakannya itu tidak berdaya berada di puncak kondensasi Ki, yang membuatnya sangat kesal. Ketika Hanli mendengar ini, ia tertawa dalam hati dan segera merasakan suasana hatinya membaik secara signifikan. Selanjutnya, setelah menelan pil obat yang tak terhitung jumlahnya, seni musim semi abadi Hanli dengan gigih menembus 2 lapisan berturut-turut. Akhirnya memasuki lapisan ke-11 dan menyebabkannya memperoleh peringkat menengah di antara murid-murid tingkat rendah di dalam lembah. Selain itu, pelet naga kuning dan pelet esensi emas telah sepenuhnya kehilangan efektivitasnya. Meskipun ia mengonsumsi banyak dari mereka, tidak lagi ada hasilnya. Dengan ini, Hanli tidak punya pilihan lain selain melanjutkan rencananya dan mencari pil obat lainnya. Untungnya saat ini, tidak ada seorang pun di lembah yang tertarik pada orang biasa seperti dia. Selama dia sedikit berhati-hati, tindakannya tidak akan menarik perhatian.